Om Swastiastu, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang komunikasi melalui surat pesan positif dan negatif dapat mengurangi rasa hormat kepada Ibu Diota Prameswari. Langsung saja saya mulai presentasinya. Perkenalkan, nama saya Made Anggi Dwi Payani dengan NIM 2017-04-1161 dan teman Saya Nimade Sariri dengan NIM 2017-04-1051. Perkenalkan, nama saya Komang Adi Pranata, NIM 2017-04-1094. Yang pertama yaitu komunikasi melalui surat. Walaupun perkembangan teknologi komunikasi dan informasi demikian pesat, komunikasi melalui surat menyurat dalam dunia bisnis masih memegang peranan penting. Komunikasi melalui surat biasanya berkaitan dengan pengiriman pesan kepada pelanggan, supplier, maupun mitra bisnis yang lain. Contoh surat penagih, surat konfirmasi utang, piutang, surat penawaran, surat undang, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam komunikasi melalui surat. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam komunikasi bisnis melalui surat yaitu yang pertama, menggunakan kertas berkop atau kepala surat yang menunjukkan instansian perusahaan yang mengirimkan surat. Kop surat ini biasanya minimal berisi nama dan alamat instansi atau perusahaan. Yang kedua yaitu menggunakan bahasa formal yang dimengerti oleh penerima surat. Yang ketiga, mencantumkan tanggal, nomor, dan pokok surat serta ditandatangani oleh pihak yang berhak pada instansi atau perusahaan tersebut. Yang keempat yaitu surat dapat dikirim melalui kurir perusahaan, jasa pengiriman pos melalui fax mail ataupun dikirim melalui email sesuai urgensi isi surat. Yang B yaitu syarat penulisan surat bisnis yang baik. Agar surat yang dikirim mendapatkan tanggapan positif, maka penulisannya harus memperhatikan syarat-syarat berikut. Yang pertama, pahami permasalahan yang ditulis dengan baik. Yang kedua, gunakan tata bahasa yang baku. Yang ketiga yaitu pahami peraturan yang ada hubungannya dengan pesan akan disampaikan atau ditulis. Yang keempat, gunakan bahasa yang sederhana dan singkat. Yang kelima yaitu gunakan istilah-istilah yang umum dipakai dalam surat. Yang keenam, gunakan kata-kata yang tepat. Yang ketujuh, jangan menggunakan singkatan yang tidak umum dipakai dalam surat menyurat. Yang kedelapan yaitu gunakan bahasa yang sopan dan hormat. 9. Ungkapan isi surat secara rinci dan jelas agar tidak terjadi salah tafsir atau salah pengertian. Yang ke-C yaitu langkah-langkah penyusunan surat bisnis. Langkah-langkah dalam menyusun surat bisnis yang baik yaitu yang pertama, menentukan tujuan. Yang kedua, pencatatan masalah-masalah yang akan dikemukakan. Yang ketiga, menyusun masalah-masalah secara sistematis sesuai dengan urutannya. Yang keempat, menjabar masalah-masalah nomor 3 dalam kalimat atau konsep surat. Adapun unsur-unsurnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu penulisan direct request. Yang kedua, penulisan informasi rutin. Yang ketiga, menulis direct request untuk pengaduan. Yang keempat yaitu surat undangan, pesanan, dan reservasi. Yang kelima yaitu permintaan kredit. Di sini saya akan menjelaskan tentang pesan positif. Pesan positif adalah suatu pesan bisnis yang memberikan kesan menyenangkan kepada pihak lain, yang berupa good news dan juga goodwill. Di mana good news merupakan suatu informasi yang akan menyenangkan bagi komunikan, sedangkan goodwill merupakan suatu perasaan positif yang dapat mendorong orang untuk menjaga hubungan bisnis. Menurut Thiel dan Wolf tahun 2013, pesan positif dalam komunikasi bisnis dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis. Yang pertama, menjawab permintaan untuk informasi atau tindakan. Setiap saat, para profesional akan dihadapkan pada banyaknya permintaan tentang informasi. Oleh karena itu, para profesional bertanggung jawab untuk menjawab permintaan informasi
dengan cara memberikan informasi secara singkat dan juga jelas. Yang kedua, menjamin klaim dan permintaan untuk penyesuaian. Jika terjadi kesalahan, maka penulis diharuskan menulis surat dengan tujuan untuk memperbaiki. Dan yang ketiga, rekomendasi, informasi rutin, pengumuman, dan juga pesan-pesan beretikat baik. Jika konsumen yang membuat kesalahan, penulis hendaknya mencoba untuk mencegah terjadinya kesalahan di masa mendatang tanpa menyalahkan konsumen. Baik, yang selanjutnya yaitu cara menulis pesan positif. Pada pesan yang ingin disampaikan, gunakan pendekatan langsung, di mana ada pun keuntungannya untuk meningkatkan pemahaman kita secara lebih komprehensif ketika pertama kali membaca suatu pesan, yaitu menghemat waktu, menekankan pada hasil analisis yang telah dilakukan. Adapun kelemahannya, yaitu dari faktor kebiasaan. Kebanyakan orang akan menyampaikan pesan berdasarkan cara berpikir mereka, dan kesulitan mengubah pola pikir yang cenderung langsung ke pokok pembahasan. Berikut beberapa cara sebelum menyampaikan pesan positif. Yang pertama, berikan berita baik atau kesimpulan dari topik utama. Dan kedua, berikan informasi secara detail, klarifikasi dan latar belakangnya. Jangan mengulangi informasi yang pernah Anda berikan. Yang ketiga, sajikan informasi negatif sepositif mungkin. Dan yang keempat, terangkan manfaat kebijakan atau prosedur untuk pembaca. Yang terakhir, berikan kesan positif pada pembaca. Selanjutnya yaitu menulis jawaban positif. Surat konfirmasi pesanan itu diperlukan apabila terdapat pesanan produk dalam jumlah besar. Menjawab permintaan informasi itu penting baik dari dalam maupun luar organisasi. Pendapat orang lain tentang organisasi akan dipengaruhi oleh bagaimana kecepatan dalam menangani permintaan konsumen. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menjawab permintaan, antara lain menjawab permintaan dengan penjual potensial. Pelanggan prospektif sering meminta laporan tahunan, katalog, untuk membantu mereka dalam mengambil keputusan terkait suatu produk melalui periklanan. Hal yang harus diperhatikan dalam menjawab permintaan informasi potensial yaitu memberikan tanggapan terhadap semua permintaan dan menjawab semua pertanyaan. Mendorong penjual yang akan datang, memberikan kesan yang baik terhadap pelanggan dengan memberikan tanggapan yang baik, menjawab permintaan tanpa penjual bentuk jawaban lain atas permintaan yang berasal dari luar organisasi, menjawab semua pertanyaan dengan jujur dan lengkap, serta memberikan kesan yang baik dan menyenangkan terhadap pelanggan. Pesan negatif. Pengertian dan jenis ragam pesan negatif. Pesan negatif atau buruk adalah pesan yang mempunyai dampak kurang menyenangkan bagi audiens. Pesan negatif lazim disusun dengan pendekatan tidak langsung, tapi dapat juga dengan pendekatan langsung. Berikutnya ada tujuan dari pesan negatif. Ada 5 tujuan utama dari pesan negatif adalah untuk menyampaikan berita buruk, memastikan penerimaan tentang berita buruk tersebut, mempertahankan nilai baik dengan menerima atau pembaca pesan, mempertahankan cinta baik organisasi, mengurangi atau menghilangkan kebutuhan konspendasi tentang hal tersebut di waktu yang akan datang. Berikutnya ada menulis pesan negatif. Gunakan bahasa sopan dan kata-kata yang tidak bisa digunakan frase positif dalam pesan-pesan negatif. Selanjutnya ada menyelesaikan pesan negatif. Revisi pesan Anda untuk memastikan semua jelas, lengkap dan ringkas. Pilih desain dan tata letak yang bersih dan profesional. Pastikan pesan negatif disampaikan tepat waktu. Pendekatan langsung. Sebuah pesan negatif dengan pendekatan berikutnya yaitu menangani berita buruk tentang transaksi. Berita buruk tentang transaksi selalu tidak disambut baik dan biasanya tidak diharapkan. Yang tidak diharapkan pelanggan, tidak terpenuhi pesanan baik sebagainya atau seluruhnya. Cara merespon, jelaskan apa yang terjadi dan mengapa hal itu terjadi. Menolak klaim. Hampir setiap
pelanggan yang membuat klaim terlibat secara emosional. Karena itu gunakan pendekatan tidak langsung ketika menolak sebuah klaim. 1. Gunakan pendekatan tidak langsung. 2. Berikan catatan transaksi yang akurat dan faktual. Yang ketiga, tekankan cara masalah seharusnya ditangani, bukan memikirkan kesalahan pelanggan. Yang keempat, akhiri penutup yang positif, bersahabat dan membantu. Berikutnya ada pencemaran nama baik. Yang pertama yaitu pencemaran nama baik adalah sebuah pernyataan yang dapat merusak karakter atau reputasi seseorang. Yang kedua, pernyataan salah tidak dapat dibuktikan. Yang ketiga, bahasa yang digunakan melukai perasaan. Yang keempat, pernyataan telah dipublikasikan. Yang kelima, untuk menghindari dituduh melakukan pencemaran nama baik, harus bisa membuktikan dengan cara 1. Jangan pernah menggunakan bahasa yang kasar. Yang kedua, tetap mengucapkan pada fakta. Yang ketiga, jangan menulis dalam keadaan marah. Yang keempat, minta saran dari sisi hukum tentang pesan yang dipernyatakan. Yang kelima, berkomunikasi secara jujur. Kesimpulan, dari penjelasan yang telah kami paparkan dapat disimpulkan bahwa surat merupakan sarana komunikasi tertulis. Surat dipandang sebagai alat komunikasi tertulis yang paling efisien, efektif, ekonomis, dan praktis dibandingkan dengan komunikasi lisan. Direct request dapat diartikan sebagai surat kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau organisasi kepada pihak lain untuk meminta berbagai informasi penting dengan segera dan dengan menggunakan berbagai media komunikasi yang ada, termasuk media elektronik. Organisasi direct request mencakup pembukaan, penjelasan rinci